warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kultum tentang keutamaan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq bisa juga disebut dengan surah Al-Mu'awwizatain, artinya surah yang melindungi, yang terdiri dari dua surah, yaitu ada surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Surah Al-Falaq sendiri merupakan surah ke-113 yang terdiri dari 5 ayat di dalam Al-Quran. Surah ini termasuk surah Makkiyah. Apa rahasia? Apa pelajaran? Apa faidah yang bisa kita petik dari surah mulia ini yang terdiri dari 5 ayat? Teman-teman muslimin rahimakumullah, mari kita mulai mengenai keutamaan surah Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Beberapa penjelasan yang penting dari surah mulia ini. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perintah ini juga berlaku untuk umatnya agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melindungi hamba-hambanya, yang maha menjaga mereka dari segala apa yang bisa membahayakan. Yang kedua, termasuk di antara sifat Allah Ta'ala adalah Rabbil Falaq, yaitu Rabb yang maha menguasai dan yang maha memiliki falak. Apa itu Al-Falaq? Di dalam buku-buku tafsir termasuk Al-Mukhtasar fi At-Tafsir dan At-Tafsir Al-Muyassar bahwa maksudnya adalah waktu subuh. Sedangkan dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan bahwa maksudnya adalah apa yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 95 dan 96. Falikul habbi wan nawa wa falikul isbah, yang artinya Allah yang menumbuhkan butir dan biji dan yang menyingsingkan pagi. Allah Ta'ala berfirman, Falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy dzalikumullahu fa anna tu'fakun, yang artinya sungguh Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Quran Surah Al-An'am ayat 95. Dilanjutkan Quran Surah Al-An'am ayat 96 yaitu Falikul isbah wa ja'alal laila sakana wa syamsu wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim, yang artinya Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Quran Surah Al-An'am ayat 96. Yang ketiga, dengan meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala mengantarkan kepada sikap optimisme
bahwa setelah adanya kegelapan malam, datanglah subuh sebagai pembelah, sebagai awal cahaya untuk mengingatkan kita bahwa kegelapan malam itu tidaklah selama-lamanya. Begitupun Allah yang maha menumbuhkan butir dan biji-bijian yang kita tanam. Yang keempat, kita berlindung kepada Allah yang maha menguasai subuh. Dari apa? Lanjutan ayatnya menyebutkan, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Allah maha menciptakannya. Perlu diperhatikan bahwa saat kita membaca ayat ini, yang semestinya terbenak pertama kali di pikiran kita adalah berlindung dari kejahatan diri kita sendiri. Karena kita juga termasuk makhluk Allah Ta'ala. Sebelum kejahatan makhluk lainnya, sebagaimana Nabi SAW ajarkan, Asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku, kejahatan setan, dan sekutunya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis lainnya yaitu wa na'udzu billahi min syururi anfusina, yang artinya dan kita berlindung kepada Allah dari segala kejahatan diri-diri kita. Hadis riwayat An-Nasa'i. Makhluk yang dimaksudkan adalah semua makhluk ciptaan Allah yang memiliki kejahatan dan keburukan, baik makhluk hidup maupun makhluk yang tak bernyawa, seperti halnya racun, sebagaimana yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir beliau. Teman-teman muslimin rahimakumullah. Yang kelima, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari segala kejahatan yang ada pada malam hari. Dan memang biasanya kejahatan dan keburukan terjadi di saat orang-orang sedang beristirahat. Baik itu para pencuri yang beraksi pada waktu malam, para penyihir menghembuskan sihirnya, hewan-hewan mengganggu yang biasanya kita tidak bisa melihatnya secara langsung di malam hari, dan maupun kejahatan makhluk lainnya. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh buyutuna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ta'maluna muhita, yang artinya mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah An-Nisa ayat 108. Adapun orang-orang beriman, mereka beristirahat sejenak, sedikit tidur mereka, namun tidak begadang dengan kesia-siaan. Mereka menghidupkan malam-malamnya dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 18, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, yang artinya mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 18. Yang keenam, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Disebutkan dalam tafsir Al-Wajiz oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan tafsir Syekh Salih Al-Fauzan bahwa kebanyakan menjadi penyihir adalah para wanita. Meskipun kita juga berlindung kepada Allah Ta'ala dari semua penyihir. Yang ketujuh, mereka para penyihir melakukan itu dengan mengikat mantra-mantra pada tali, kemudian meniupnya dengan bantuan setan. Dengan hembusan jahat dan sihir itulah timbul penyakit dan berbagai keburukan dan kejahatan yang menimpa objeknya bagi yang Allah Ta'ala kehendaki. Yang kedelapan, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki.
Syekh As-Sa'di dalam tafsir ayat ini menegaskan bahwa maksud dari orang hasad adalah yang artinya orang yang suka apabila kenikmatan yang didapatkan oleh orang yang dihasadi itu hilang, maka dia berusaha agar nikmat itu hilang dengan melakukan berbagai macam sebab. Yang kesembilan, hubungan antara sihir dan hasad sangat erat. Orang-orang yang melakukan sihir atau meminta bantuan kepada penyihir biasanya karena adanya hasad yang timbul dari dalam diri mereka, sehingga menginginkan kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang dihasati itu hilang, dan bahkan berharap dialah yang mendapatkannya. Bahkan, jika dia mendapatkan kecelakaan atau kebinasaan, dia mau jika orang lain pun ikut yang dia rasakan dari kesengsaraan dan kehinaan yang ia rasakan. Wal-iyadzubillah. Yang ke-10, terakhir, jangan pernah lupa untuk senantiasa berlindung kepada Allah Ta'ala dari segala keburukan. Jika kita mengandalkan diri kita sendiri, maka kita adalah makhluk yang lemah, dan berarti kita telah menyombongkan diri di hadapan Allah Ta'ala yang maha melindungi hamba-hambanya. Kita baca surah ini sebelum tidur, setelah sholat fardu, pada saat zikir pagi dan petang, dan di waktu lainnya. Wallahu a'lam. Teman-teman yang berbahagia, demikian kultum yang saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berada dalam kebaikan. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu, saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahul wafiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.